Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah atas nikmat sore hari ini. Hari ini Allah menjamu kita di dalam taman-taman surga. Karena setiap majelis ilmu itu adalah raudhatan min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Makanya kenapa kalau kita duduk dalam majelis ilmu itu gampang ngantuk? Itu karena memang kita kayak duduk di taman dengan angin semilir. Tadi saya bilang ngantuk itu kalau dalam bahasa Arab disebut karena efek sakinah. Jadi kalau udah tenang, sakinah, jadinya ngantuk. Kan orang kalau misalnya hidupnya nyaman ya, nggak ada hutang gitu ya, nggak ada pasangan gitu. Kadang ada pasangan itu bikin gak bisa tidur loh. Tapi seringnya justru kalau sendiri itu gak bisa tidur. Apalagi sebelum tidur ngelihat IG-nya mantan, lebih gak bisa tidur. Berat. Jadi majelis ilmu itu di dalamnya Allah turunkan rahmah dan sakinah, kasih sayang Allah dan ketenangan. Kemudian malaikat menaungi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat nama mereka dan menyebut-nyebut nama itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tiba-tiba kalau sering hadir dalam majelis ilmu itu nama kita tuh sering dimention di langit. Jadi siapapun nama kita, dan itu nama yang ada di KTP loh. Bukan nama hamba Allah bukan. Nama yang kita pakai yang diberikan oleh orang tua kita, bisa nama KTP, bisa nama kayak nama panggilan. Kalau misalnya nama kita kayak agak susah diucapkan, nanti malaikat akan menyebut kita dengan nama-nama yang bermakna kebaikan. Misalnya dia seorang yang rajin duduk dalam majelis ilmu, seorang yang rajin mencari nasihat-nasihat dari para ulama, maka dia akan diberi gelar oleh para malaikat seorang yang muta'alim misalnya, atau orang yang mustaqof misalnya, atau apapun lah istilah-istilah yang baik dari para malaikat untuk kita. Dan benar-benar Allah nge-mention kita di langit, disebutkan misalnya Hanan_Ataki. Asik. Buat yang belum follow. Modus. Ya teman-teman, kemudian salawat dan salam teruntuk Nabi besar, kekasih kita, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga masa mudanya walaupun belum menjadi Nabi, usia belasan tahun, kemudian 20-an tahun, 30-an tahun, banyak teladan yang bisa kita ambil dari baginda Rasul. Walaupun waktu itu beliau belum dapat wahyu. Jadi kalau dibilang kesolehan Nabi Muhammad setelah dapat wahyu itu adalah kesolehan yang dibina dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau sebelum dapat wahyu, kesolehan Nabi Muhammad itu adalah gift dari Allah Subhanahu wa taala. Allah benar-benar ngasih keistimewaan buat Nabi. Allah sendiri yang mentarbiyah Nabi. Allah sendiri yang membina Nabi. Allah sendiri yang mendidik Nabi dari sejak beliau di dalam kandungan ibunya. Allah yang mendidik Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau tumbuh menjadi seorang anak muda yang kalau dalam bahasa kita mungkin anak muda yang kece banget. Selain penampilannya keren, beliau juga yang paling lebih keren lagi itu akhlaknya. Jadi setiap Nabi itu kan Allah kasih kelebihan tuh beda-beda ya. Ada Nabi memang lebih dominan fisiknya yang paling keren, walaupun akhlaknya juga luar biasa. Tapi yang terkenal fisiknya kayak Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf itu orang cewek ngelihat Nabi Yusuf saking terkesimanya, mengiris tangan berdarah nggak berasa ya. Itu saking terkesimanya. Makanya buat cowok-cowok yang merasa udah ganteng nih, coba kasih jarum pentul ke cewek. Mbak, nih jarum pentul buat apa? Coba Mbak tusuk jari sambil ngelihat wajah saya. Kalau Mbak nggak sakit, berarti saya ganteng. Dijamin
sakit. Berarti masih mending kayak gitu, nggak ganteng doang. Ada yang lebih parah, dikasih jarum pentul terus ditusuk jarinya sambil ngelihat wajah kita. Bukan cuma sakit, jadi infeksi. Berarti kan wajah kita ada virusnya. Lebih parah. Ini beda banget dengan Nabi Yusuf. Ngelihat wajah Nabi Yusuf nggak berasa sakitnya. Kadang-kadang nggak usah ngelihat langsung, ngelihat postingannya aja udah nggak berasa sakitnya. Setiap hari kan cewek-cewek pada kepoin, Yusuf lagi ngapain, Yusuf lagi ngapain. Jadilah Yusuf trending topik di Mesir pada saat itu. Semua cewek-cewek ngomongin Yusuf, Yusuf, Yusuf. Setiap cewek di bangkunya gitu ya, di kursi tulis Yusuf gitu ya, di buku catatan Yusuf, di papan tulis. Itu kan cara-cara orang-orang suka-sukaan zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin pakai gadget. Yusuf. Kalau cewek yang jadi simbol cantik di sepanjang sejarah manusia itu siapa? Sarah, istri Ibrahim. Sarah istri Ibrahim saking cantiknya, bukan cuman gak kerasa kalau ngiris tangan. Ngelihat Sarah tuh saking terkesimanya jadi stroke. Saking cantiknya Sarah, ngelihat aja jadi stroke. Siapa yang pernah stroke gara-gara ngelihat Sarah? Raja Mesir. Kan Sarah lagi kayak traveling gitu kan, dari Irak ke Palestina. Nah, jalan bareng Ibrahim, bareng teman seperguruan nama Sarah, namanya Lut, yang kelak juga jadi nabi. Jadi Ibrahim, Lut, Sarah, jalan, traveling. Jalan terus transit di Mesir. Pas lagi transit di Mesir, orang-orang ngelihat Sarah itu banyak yang terkesima. Akhirnya heboh lah seluruh Mesir kalau ada cewek cantik dari Irak lagi transit di situ. Diundang oleh raja ke istana, jadi disuruh extend, jangan lanjut. Jadi connecting flight-nya tuh di cancel. Ntar dikasih yang kelas bisnis atau yang first class sama raja. Diundanglah ke istana. Sampai di istana, raja pengen ngegodain Sarah, dikirain Sarah ini masih jomblo gitu kan. Soalnya nanya ke Ibrahim, Ibrahim gak ngaku. Ibrahim, siapa Sarah itu buat kamu? Istri atau siapa? Kalau Ibrahim bilang dia istri saya, nanti Ibrahim bakalan dibunuh demi mendapatkan Sarah. Akhirnya Ibrahim mengatakan, hiya ukhti, dia itu saudari saya. Maksud Ibrahim, saudari saya di dalam beriman, di dalam belajar agama. Bukan saudari dalam masalah keturunan. Akhirnya karena raja ngerasa Ibrahim ini bukan siapa-siapa Sarah, bukan suaminya, raja nyaman dengan Ibrahim, dikasih ruang istirahat, kamar yang bagus buat Ibrahim, yang presiden suite gitu. Terus Sarah juga dikasih ruang. Nah, suatu malam rajanya pengen ngegodain Sarah. Baru mau nyentuh, tiba-tiba tangan raja stroke. Langsung tangannya lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Tubuhnya lumpuh, sehingga rajanya memanggil pengawalnya dan mengatakan, perempuan ini bukanlah perempuan biasa, tetapi dia tukang sihir. Diusirlah Sarah dengan syarat, dibebaskanlah Sarah dengan syarat menyembuhkan raja dari stroke. Akhirnya Ibrahim berdoa, raja ini sembuh dan mereka dibebaskan dan melanjutkan traveling mereka ke Palestina. Ini saking cantiknya Sarah, ngelihatnya jadi stroke.